Menantu Greget, My Greget Husband. Author, Raffiansyah. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Perusahaan hiburan. Kecantikan Emily Liu diakui oleh semua orang. Dan sama sekali tidak kalah dengan artis-artis terkenal dalam Magic Entertainment Group. Tidak heran jika perempuan yang begitu cantik itu membuat manajer artis Magic Entertainment Group tertarik terhadapnya. Meskipun demikian, semua orang tetap sangat iri dengannya. Perlu diketahui, Magic Entertainment Group merupakan top perusahaan dunia hiburan di kota Sichuan. Jika benar-benar telah menandatangani kontrak, dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Magic Entertainment, sangat mudah untuk terkenal. Yogi Chen yang berdiri di samping sangat tertarik. Tidak terpikir Emily Liu akan menandatangani kontrak dengan Magic Entertainment Group. Setelah hari ini Magic Entertainment Group akan menjadi miliknya, berarti ke depannya dia merupakan orangnya. Memikirkan hal ini, mulut Yogi Chen sedikit monyong kemudian berjalan ke sana, ingin berbicara dengan Emily Liu. Setelah duduk dan belum sempat membuka mulut untuk berbicara, Emily Liu langsung mengerutkan kening. Dia segera pindah posisi dengan tenang dan menatap Yogi Chen dengan wajah jijik. Bisakah kamu pergi menjauhi aku? Karena seluruh badanmu berbau keringat. Yogi Chen tertegun dan menjelaskan tanpa sadar. Maaf, aku terburu-buru keluar sehingga tidak sempat untuk mandi. Emily Liu menutupi hidungnya dengan jijik mengatakan, Yogi Chen, apakah kamu tidak bisa mandi dan ganti pakaian yang layak sebelum keluar? Kamu lihat debu di sekujur tubuhmu. Bagi yang tidak tahu mengira kamu merupakan buruh yang masuk sembarangan. Ngomong-ngomong, pakaian ini baru saja dicuci semalam. Dan juga tidak ada bau keringat di tubuhku. Malahan terdapat aroma samar deterjen pakaian. Selain itu, apa yang terjadi dengan buruh? Apakah mereka tidak bisa datang ke tempat ini? Ketika Yogi Chen ingin berbicara, langsung ditarik oleh Hendrickson, teman sekolah menengah atasnya. Pada masa sekolah, prestasi Yogi Chen sangat bagus. Tetapi Hendrickson selalu berada pada peringkat terakhir. Kepribadian kedua orang tersebut sangat berbeda tetapi prestasi yang berbeda jauh itu ternyata menjadi teman baik. Hendrickson menarik Yogi Chen ke sudut samping. Dia menghelakan napas dan menggelengkan kepala kemudian berkata, Yogi, perempuan seperti Emily Liu bukanlah orang biasa seperti kita yang dapat menopang. Bersikap realistis sedikit. Yogi Chen tertegun seketika. Menatap wajah Hendrickson yang kesepian. Tampaknya teman baik ini tidak bahagia selama ini. Dia tersenyum dan tidak menjawabnya. Tetapi mengalihkan topik dan bertanya tentang kabar Hendrickson. Keduanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Begitu mereka membuka topik pembicaraan, mereka berbicara tanpa henti, memberikan perasaan kepada Yogi Chen, seolah-olah mereka telah kembali ke masa sekolah. Setelah minum beberapa gelas bir, orang-orang yang hadir sedikit mabuk, dan suasana di tempat menjadi semarak. Emily Liu sebagai pusat perhatian, secara wajar juga disuruh minum. Setelah beberapa putaran, dia sudah mulai mabuk. Penglihatannya sudah kabur dan wajahnya yang anggun membuat semua lelaki yang hadir di sana tercengang. Dia begitu cantik.
Reuni kali membuat semua orang merasa sangat bahagia. Tetapi karena keesokan harinya mereka harus bekerja, semua orang menjadi tidak senang. Sehingga Handi Wang mengusulkan untuk berkumpul bersama lagi di akhir pekan minggu depan, sekaligus memanggil wali kelas mereka. Usulan Handi Wang mendapat persetujuan dari semua orang. Setelah bubar, sekelompok fans lelaki merebut untuk mengantar Emily Liu. Pada akhirnya setelah keluar dari KTV, Emily Liu langsung masuk ke sebuah mobil Mercedes-Benz G. Kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Para siswi yang hadir merasa iri dan benci mengapa mereka tidak memiliki kulit yang begitu indah. Jika dapat meniduri perempuan seperti itu sekali dengan mengurangi 10 tahun kehidupanku, aku juga sudi, kata Hendrickson sambil menelan ludah. Yogi Chen melihat ke arah kepergian Emily Liu kemudian tersenyum dingin. Berharap besok aku bisa memberikanmu sebuah kejutan. Yogi Chen berkata dalam hati sambil tersenyum. Pada saat ini, ponselnya berdering dan melihat, istriku. Dia segera mengangkat panggilan tersebut. Sebelum dia berbicara, dia mendengar suara dingin dari Michelle Su melalui telepon. Di mana kamu berada? Apakah kamu ingin semua orang menunggumu sendirian? Apakah kamu sengaja ingin mempermalukan aku? Suara Michelle Su sangat dingin. Dan terdapat sedikit kekecewaan di dalam kata-katanya. Mati. Yogi Chen menepuk kepalanya. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Dia terburu-buru berkata dengan Hendrickson. Ketemu lagi minggu depan. Dengan tergesa-gesa mengambil kunci dari saku celananya dan membuka kunci sepeda listriknya. Karena cemas. Ditambah lagi setelah minum bir. Dia membuka beberapa kali tetapi tidak dapat terbuka. Haha. Sangat malang. Apakah tidak merasa malu mengendarai sepeda listrik menghadiri reuni kelas? Jangan menertawakan orang lain. Emma merupakan merek nasional. Hahaha. Iya. Benar merupakan merek terkenal. Beberapa siswa perempuan tertawa tanpa malu-malu. Yogi Chen secara alami mendengarnya. Tetapi dia terlalu malas untuk mengadu dengan perempuan-perempuan yang berambut panjang tetapi berpengetahuan sempit. Setelah membuka kunci, dia pergi dengan mengendarai sepeda listriknya. Di depan sebuah villa kelas atas di kota Sichuan. Michelle Su mengenakan gaun pesta berwarna hitam, menunjukkan postur tubuhnya yang indah. Kalung permata biru yang mempesona dikenakan di lehernya yang putih dan halus, seperti bidadari. Kilauan permata biru bersama kulitnya yang halus dan lembut, seperti gambar paling indah di bumi. Yogi Chen tercengang ketika melihatnya. Sangat cantik sehingga dia lupa untuk berbicara. Michelle Su menatap wajah Yogi Chen yang tertegun, tanpa ekspresi. Bahkan berkata dengan dingin. Malam ini terdapat banyak tetua keluarga besar yang hadir. Kamu tolong jangan berbicara. Jangan membuatku malu. Yogi Chen menyadari dan mengangguk dengan pelan. Tidak berbicara. Dan menghentikan motor listrik yang baru dibeli dengan benar. Kemudian langsung naik ke dalam mobil. Kemudian baru duduk sekejap. Ibu mertua Julia Tang langsung menegurnya. Kamu cium seluruh badanmu berbau alkohol. Dan wajah yang penuh debu itu. Di mana jasmu? Apakah kamu sengaja ingin keluarga kami ditertawakan orang? Apakah kamu ingin membuat kami malu di hadapan para tetua keluarga?
Kamu ini orang yang tidak tahu bersyukur. Apa tujuanmu? Julia Tang mengenakan gaun pesta berwarna putih, dan Michelle Su mengenakan gaun pesta yang berwarna hitam, mencerminkan satu sama lain. Keduanya berdiri bersamaan. Bagi mereka yang tidak tahu akan mengira mereka berdua merupakan kakak beradik. Yogi Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julia Tang melihat sikap Yogi Chen yang tidak serius. Sangat marah hingga tensi berfluktuasi. Hampir saja melemparkan tas yang berada di tangannya. Michelle Su melihat kemarahan ibunya. Ia segera menenangkan, "Ibu, jangan marah. Putriku yang baik, dengarkan kata ibumu. Besok segera pergi ke kantor catatan sipil untuk melakukan perceraian dengan orang tidak berguna ini. Kamu bahkan tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan ibumu. Jika begini terus, suatu hari aku akan mati dibuatnya." Petik 2. Michelle Su tidak berbicara. Menatap Yogi Chen melalui kaca spion. Kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui mengapa dirinya harus begitu kecewa. Diam sepanjang jalan. Ketiganya tiba di luar villa keluarga Su. Pada saat ini, depan pintu villa sudah penuh dengan mobil. Tanpa terkecuali semuanya merupakan mobil mewah. Pada waktu ini, semua orang yang wajib datang telah hadir dan villa rumah dipenuhi oleh orang-orang. Mereka memegang gelas anggur di tangan, mengobrol bersama dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ketika melihat Michelle Su datang, terdapat banyak orang yang menyapanya. Pada tempat seperti itu, Yogi Chen hanya seperti orang transparan. Dia mengikuti Michelle Su di belakang, dan semua orang tanpa sadar mengabaikannya. Demikian juga baik. Sedikit berbicara kemudian sedikit membuat kesalahan. Dia mengelus perutnya. Malam ini, reuni bersama teman-teman sekelas hanya minum bir saja. Perutnya kosong, sehingga lebih baik mengisi perut terlebih dahulu. Ketika Yogi Chen ingin pergi mengambil makanan untuk dikonsumsi, ternyata terdapat seseorang datang. Bukankah ini adalah suami kesayangan Michelle? Yogi Chen. Henry Su berjalan ke depan Yogi Chen, menatapnya sebentar, dan segera berkata dengan terkejut, "Wow. Baju yang kamu kenakan ini sepertinya aku pernah melihat pada pengemis di jalanan. Apakah kamu merebut dari pengemis?" Henry Su sengaja ingin membuat Yogi Chen malu, sehingga ketika dia berbicara, suaranya sangat keras, seketika menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Yogi Chen secara tidak sengaja menjadi pusat perhatian di sana. Yogi Chen menyentuh hidungnya. Mengapa setiap kali bertemu orang bodoh ini, dirinya selalu diejek? Apakah dirinya begitu tidak pantas? Melihat Yogi Chen tidak berbicara, Henry Su juga dengan sengaja berkata, "Lihat, benar perkataan aku. Jika kamu tidak mampu untuk membeli pakaian, kamu bisa mencariku. Di rumahku masih memiliki banyak pakaian. Semuanya boleh berikan kepadamu." "Omong kosong. Baju ini istriku yang membeli untukku," kata Yogi Chen. "Lagi pula, jika aku tidak mempunyai pakaian untuk dipakai, istriku akan membelikan untukku." Haha, orang-orang di sekitar tertawa. Pertama kali melihat seseorang mengandalkan perempuannya kemudian begitu tidak malu. Sungguh luar biasa.
Yogi Chen, segera kemari. Michelle Su merasakan wajahnya panas seketika. Memandangi pandangan semua orang, dia merasa sangat memalukan. Jika bukan merupakan aturan keluarga, orang-orang keluarga Su wajib hadir dalam pertemuan tahunan. Dirinya tidak akan membiarkannya datang. Benar-benar sangat memalukan. Pada saat ini, Henry Su maju dan mengucapkan sepatah kata, dan para hadirin menjadi heboh lagi.